Halo. Hai. Jadi kita sekarang lagi ada di Museum Sorosowan yang ada di wilayah Keraton Sorosowan, tepatnya ada di Banten Lama. Jadi kita terus ya. Stay tune. Museum Sorosowan ini dibangun pada berada terletak di kawasan Banten Lama sebagai bentuk untuk masyarakat lokal ataupun para pengunjung mendapatkan informasi data mengenai tentang Keraton Lama. Ya, tentang Kesultanan Banten juga. Terus juga untuk mengulik sejarah ya. Ya, untuk mengulik sejarah. Banten Lama ini gimana terbentuknya keraton, terus museum ini juga, dan di sekitarnya juga banyak destinasi ya, kayak ada destinasi juga. Nah, jadi di sini itu sebagai pusat informasinya lah. Nah, untuk lebih lanjutnya stay tune dan ikuti ya Kita Museum Sorosowan adalah tempat penyimpanan dan pameran berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Banten. Terletak di kawasan Banten Lama, bekas reruntuhan Keraton Sorosowan, di mana museum ini menampilkan banyak koleksi seperti artefak, keramik kuno, naskah, dan peninggalan budaya lainnya yang mencerminkan kejayaan masa lalu Banten. Nah, sekarang kita berada di masjid yang menjadi salah satu ikon terpenting bagi masyarakat Provinsi Banten, karena menjadi saksi bisu dari sejarah Islam yang berlangsung selama berabad-abad di wilayah Provinsi Banten. Masjid ini juga bernama Masjid Agung yang terletak di Banten Lama, Kota Serang, Banten. Masjid Agung Banten ini juga salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki banyak sekali nilai sejarah. Masjid Agung ini adalah salah satu dari banyaknya peninggalan sejarah kota kuno Banten, yang dimana adalah pusat perdagangan termakmur di Indonesia pada saat itu setelah kejatuhannya Kesultanan Demak pada pertengahan abad ke-16. Oke guys, sekarang kita ada di Keraton Sorosowan. Keraton ini didirikan pada masa Sultan Hasanuddin, itu pada tahun 1552 sampai 1570. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Nah, Belanda saat itu dipimpin oleh Daendels. Keraton Sorosowan ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Haji pada tahun 1672 sampai dengan 1687. Nah, dibangunnya di atas puing-puing keraton dari Sultan Ageng Tirtayasa yang telah rata dengan tanah pada tahun 1680 sampai 1681. Jadi kadang sebetulnya kalau kejadian yang ekstrim sih tidak ya. Jadi kami kan di sini kunjungan ini bersifat paket untuk sekolah biasa ini. Jadi paket itu misalnya sekolah A, seperti ini sih Raden Intan 2 hari dan kemarin. Jadi dia sudah bersurat, ya kan juga sudah mendapat izin dan pimpinan juga secara tertulis. Kita saling komunikasi aja. Ini harus komunikatif dan selalu lancar. Seperti ini alhamdulillah. Tapi ada juga sekolah yang kadang-kadang kita nggak tahu persis ya seperti apa rute medan dan sebagainya. Dari awal sudah ingin mengatur sendiri misalnya. Tapi tidak bisa maksa dan akhirnya nggak harus misalnya semua harus pakai tour guide, langsung mereka aja kebutuhannya. Jadi kalau begitu aturan kami yang mengatur nih rute nih, insya Allah itu semuanya berjalan lancar karena kami udah biasa. Nah, ketika si gurunya susah diatur dan hanya mengatur sendiri ya monggo. Tapi banyak travel lagi, banyak travel. Itu ada sih masalah-masalah yang cagar budaya, baik yang dikelola oleh sekelompok orang maupun dikelola oleh langsung oleh pemerintah, itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.